Shalom. 3 minggu saya nggak dengar shalom saudara, saya mau dengar shalom lebih keras. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba sebelah kirinya katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan yang percaya Tuhan Yesus luar biasa, boleh kasih tepuk tangan yang pantas buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Senang sekali bisa kembali melayani saudara. 3 minggu saya tidak muncul, bukan karena saya sakit atau saya menghilang, tapi saya baru pulang dari Israel, Bapak Ibu Saudara. 2 minggu saya di Israel, lalu saya minggu lalu tepatnya melayani di GBI Gilgal di Jakarta. Tetapi hari ini sangat senang sekali bisa melayani saudara semua di tempat ini. Karena bagi saya jemaat GSJS Pakuwon Mall itu yang paling keren se-Indonesia Bapak Ibu Saudara ya. And I've missed you so much, saya sangat rindu sekali dengan tempat ini. Dan saya berdoa hari ini lewat firman Tuhan, kita semuanya diberkati. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Kita buka Matius 17 ayat 20. Hari ini kita mau bicara tentang iman. Ulangin sama-sama tentang apa? Iman. Baca dengan suara keras Matius 17 ayat 21, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa? Iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan apa? Perhatikan dan takkan. Boleh gak lebih semangat lagi bacanya? 1, 2, 3. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya percaya sama-sama katakan. Nah, saya mau hari ini bicara tentang melihat kuasa dari iman. Untuk melanjutkan seri khotbah yang saya mulai di awal bulan Maret. Melihat kuasa dari iman. Karena hari-hari ini saya rasa kita semuanya butuh iman. Setuju gak sama saya? Menghadapi masa-masa yang berat. Saya mendengar beberapa saat ini dari beberapa sahabat. Banyak orang sedang menghadapi masa-masa yang berat. Kita melihat itu di berita di mana-mana bahwa dolar menyentuh tingkat yang tertinggi. Kita melihat banyak terjadi PHK di mana-mana. Kita melihat terjadi ekonomi yang makin sulit, emas menembus harga. Kita melihat saham semuanya mengalami penurunan. Kita lihat kripto mengalami banyak penurunan, kehancuran, semuanya sedang menghadapi masa-masa yang berat. Dan saya rasa untuk menghadapi masa-masa yang berat, yang kita butuhkan adalah iman. Boleh katakan amin? Karena tadi kita sudah membaca di dalam Matius 17 ayat 20. Bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sesawi dikatakan tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Amin. Hari ini kita boleh hadapin kemustahilan. Kita boleh hadapin persoalan. Kita boleh menghadapi tantangan. Tapi kalau hari ini iman kita kepada Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Kita akan lihat dalam hidup kita pun apapun yang kita lakukan tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk membuatnya berhasil. Boleh kasih tepuk tangan 2 kali lebih keras daripada itu. Kita sudah belajar di bagian yang pertama tentang imannya Petrus yang berjalan di atas air. Tapi hari ini saya mau melanjutkan di part 2. Di part 1 kalau saudara mau dengar, saudara bisa ke YouTube dan saudara bisa mendengarkan. Hari ini kita mau belajar tentang iman yang dikatakan Tuhan Yesus lebih besar daripada imannya Petrus. Bayangin, Petrus yang berjalan di atas air, Tuhan negur dia, imanmu kecil. Bayangin ya, berjalan di atas air bagi Tuhan itu imannya kecil. Nah terus iman yang besar itu gimana? Nah kita mau belajar sama-sama hari ini. Dari Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 1, saudara 2. Dan nanti ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. Dikatakan setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. 2, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang apa? Dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya apa? Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Apa? Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan
Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia. Ayat 9 dan 10 baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata sama-sama, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Sekalipun di antara orang. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Ya, percaya sama-sama katakan? Nah, today let's talk about the centurion's faith. Kita mau belajar sama-sama tentang iman perwira Kapernaum. Kenapa kita harus membahas dan belajar dari iman perwira ini? Karena tadi di ayat 9 kita sudah membaca Tuhan Yesus memuji imannya. Dan Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai bahkan di seluruh Israel. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata bahwa iman orang ini paling gede dari semua. Lebih gede daripada yang lain. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan lihat iman sebesar itu, dikatakan bahwa apa yang dia minta untuk Tuhan lakukan, Tuhan mengabulkannya dan mujizat datang ke rumahnya dan seisi rumahnya mengalami mujizat dari Tuhan. Doa saya saat Tuhan menemukan kita punya iman sebesar perwira ini, kita pun dan seluruh keluarga kita juga bisa lihat mujizat dari Tuhan. Boleh katakan amin? Boleh saya tanya kepada saudara, berapa banyak dari saudara ingin melihat mujizat di dalam kehidupan saudara dan rumah saudara? Boleh angkat tangan. Nah, kalau saudara mau lihat mujizat, iman kita harus sebesar orang ini. Nah, mungkin saudara berkata, Pastor, gimana saya bisa punya iman sebesar orang ini? Saya orang biasa, saya bukan pendeta. Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari tentang kisah ini. Bahwa yang pertama coba kita perhatikan di ayat yang ke-9. Tampilkan lagi multimedia ayat yang ke-9. Dikatakan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tuhan Yesus bicara tentang iman dari perwira ini. Kita harus sadar bahwa perwira ini bukan imam, bukan pendeta, bukan pelayan Tuhan. Tapi dia disebut perwira karena itulah title-nya dia. Perwira itu atau bahasa Inggrisnya centurion atau dalam bahasa Romanya primus pilus. Artinya dia itu panglima perang. Jadi perwira ini megang posisi yang sangat tinggi. Perwira ini punya kurang lebih 100 orang di bawah perintahnya. Bayangin, jadi dia ini seorang yang punya posisi yang besar. Dia bukan pendeta, dia bukan pelayan Tuhan, tapi dia perwira, dia orang awam. Dan dia orang non-Yahudi. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, iman orang ini, perwira ini lebih besar daripada semuanya. Termasuk yang ngikut Yesus adalah 12 rasul, termasuk yang mengikut Yesus adalah para tua-tua Yahudi, termasuk yang mengikut Yesus adalah para Farisi dan Saduki dan ahli Taurat lain. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka semuanya, hey, kalian pelayan-pelayan, kalian imam-imam, kalian rasul-rasul, iman kalian kalah sama perwira ini. Padahal perwira ini orang awam. Dari situ saya dapat satu pelajaran penting, catat yang pertama. Bahwa siapapun bisa punya iman yang besar. Boleh katakan amin? Ulangi sama-sama, siapapun, kasih tahu kanan kiri, kamu bisa punya iman yang besar. Saudara ingat orang ini bukan pendeta. Orang ini bukan rohaniawan. Tetapi dia disebut imannya paling besar. Jadi siapapun saudara di sini. Saudara boleh pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga. Saudara juga bisa punya iman yang besar. Sama-sama tepuk dada saudara katakan, saya bisa punya iman yang besar. Perkataan Tuhan Yesus ini sindiran kepada semua yang ikut Yesus. Kenapa? Karena yang ikut Yesus ini banyak imamnya. Ini juga sindiran buat saya, buat semua pelayan bahwa kok bisa ya? Imannya orang ini lebih besar daripada mereka. Dan ini menjadi sindiran keras buat saya. Jangan sampai iman saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang imam
lebih kecil daripada jemaat. Tapi itu jadi pengharapan buat saudara. Bahwa saudara nggak harus pakai imannya pendeta. Saudara punya iman aja, mujizat bisa terjadi bagi saudara. Boleh katakan amin. Karena itu mujizat tidak tergantung pendeta yang mendoakan. Mujizat tergantung dengan iman saudara kepada Tuhan. Saya percaya siapapun saudara, kalau saudara punya iman kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi buat saudara dan keluarga saudara. Percaya boleh katakan? Amin. Ayo kita punya iman yang besar. Kasih tahu kanan kiri, ayo punya iman. Because everybody can have it. Siapapun bisa. Mungkin ada yang berkata, Pastor, iman yang besar itu punyanya Pastor Mike. Punyanya hamba-hamba Tuhan di atas mimbar. Punyanya pendeta ini, pendeta itu, iman yang besar. Saya cuma orang biasa. Siapa bilang? Saya mau katakan sama saudara, lamanya kita jadi orang Kristen, status kita, jabatan kita di gereja tidak menjamin iman yang besar. Karena jemaat juga bisa punya iman yang lebih besar dan hamba-hamba Tuhan iman kita juga kadang-kadang bisa lemah. Boleh saya tanya di sini berapa banyak saudara pernah imannya lemah, angkat tangan. Oh banyak yang imannya gak pernah lemah ya, saudara yang khotbah aja jangan saya. Karena saya akan angkat tangan duluan karena iman saya pernah lemah. Saya mau tanya siapa di sini pernah dalam hidupnya takut, angkat tangan. Oke puji Tuhan, saya pun juga akan angkat tangan karena saya pernah takut. Jangan pikir pendeta ini gak ada takutnya, pendeta juga kadang-kadang bisa takut. Nah saya mengalami kegoncangan iman dan ketakutan itu waktu saya di Israel. Karena ada satu kejadian yang saya belum ceritakan. Waktu sampai di Israel kita berangkat, kita itu rutenya ke Mesir dulu baru Israel. Ya kan kita kalau tur biasanya suka buat gitu. Karena untuk mengemulasi seperti orang Israel. Masuk ke Mesir dulu jadi budak, lalu masuk ke tanah perjanjian. Cuma bedanya kita ke Mesir gak jadi budak saudara. Nah saya memimpin rombongan 45 orang sampai di Mesir dulu. Nah di Mesir di hari pertama kita langsung melakukan ziarah, kita langsung ke beberapa tempat-tempat. Dan kita mengingat apa yang kejadian di Mesir bahwa di Mesir pernah terjadi tulah. Ada tulah-tulah yang kita ingat, salah satunya tulah terakhir bahwa anak-anak sulung diambil nyawanya oleh malaikat maut. Dijelasin semua kita mengingat kembali. Setelah semua sudah selesai kita kembali ke hotel ya di Mesir. Kita kembali di hotel, nah saya sebagai pendeta, puji Tuhan sebagai pendeta dapat privilege di upgrade kamarnya di setiap hotel. Dan akhirnya puji Tuhan waktu saya sampai di Mesir, saya dapat upgrade kamarnya ke suite, ya kan? Kamarnya besar. Nah tapi apa yang terjadi? Saya kalau sama istri saya berdua dapat suite kita bersyukur. Nah tapi masalahnya kali ini saya berangkat sendirian. Nah terus saya dapat suite, saya naik ke lantai 30 dan gak ada jemaat yang di lantai 30. Saya datang ke lantai 30, sunyi, senyap, diam, gak ada siapapun. Saya masuk lorong yang sangat panjang sekali. Dan akhirnya sampailah di kamar saya. Saya buka kamarnya gelap. Dan kamarnya gede banget. Saya kan baru dengar tentang malaikat maut. Saya bayangin, kalau malaikat maut tertinggal dari zaman Musa gimana di ruangan ini. Nah akhirnya saya masuk kamarnya gede banget. Nah kalau saya sendirian masuk kamar gede gitu kan agak ngeri-ngeri sedap saudara. Kan di negaranya orang saya masuk ruang tamu. Ada beberapa pintu, kamarnya gede banget. Waduh, saya masuk ke ruang tamu, saya lihat kamarnya kok gak ada. Nah saya lihat ada satu pintu, saya buka itu kamarnya. Jadi gede banget kamar. Akhirnya saya mandi, saya istirahat, saya ngedit doa pagi, lalu saya tidur. Nah sebelum saya tidur kan kamarnya gede banget. Karena itu lampunya tak nyalakan semua saudara. Ya pendeta juga kadang-kadang bisa takut kegelapan saudara ya. Jadi lampunya tak nyalain semua supaya jaga-jaga kan. Malaikat mautnya kalau lihat cahaya kan mereka pergi ya kan. Saya tutup. Tiba-tiba saya tidur sekitar jam 11, jam 3 saya kebangun. Seingat saya semalam itu saya nyalakan semua lampu. Tiba-tiba saya buka mata, lampunya mati semua. Dalam hati saya udah kebayang-bayang tuh. Ada apa kok lampunya mati semua? Saya cek semua saklar. Gak taunya hotelnya lampu. Jadi lampu mati bukan cuma di Indonesia, juga ada di Mesir. Saya sampai lampu mati. Oh ya udahlah, kegelapan. Mungkin ini tulah yang terjadi seperti di Mesir. Saya tidur lagi, tiba-tiba jam 5 saya kebangun, kali ini bukan karena
lampunya mati. Tetapi saya kebangun karena kan saya udah bilang saya masuk ruang tamu terus ada pintu ke kamar. Saya tidur di depannya pintu. Tiba-tiba saya kebangun karena gagang pintu saya tiba-tiba gerak. Cuk, 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 cuk. Saya mau tanya kalau saudara jadi saya gimana? Saya lihat loh, saya kayak ngelindung loh. Kok gagangnya pintunya kok goyang? Saudara-saudara, hei. Saya berdiri, saya buka pintunya. Waktu saya buka orang hitam. Dari atas ke bawah langsung reaksi pertama, malaikat maut ini, saya mundur. Gak taunya saya akhirnya tenang dikit, dia pakai baju hotel. Gak taunya orang hitam pakai baju hotel. What are you doing here? Dia bilang, oh I call you, nobody answer, that's why I go in, I wake you up. Gak taunya dia itu karena telepon kamar saya, gak ada yang ngangkat morning call. Dia lancang buka pintu saya, dia masuk ke kamar, dia mau bangunin saya dengan cara elus-elus muka saya, Bapak Ibu Saudara. Nggak taunya dari hari itu saya trauma, saya takut. Jadi sejak hari pertama, saya kasih bocoran, sampai hari terakhir di Israel, saya nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Karena setiap malam sebelum tidur, saya ngeliatin gagang pintu. Dari situ nunjukin, kalau saudara pernah takut, saya pun juga pernah takut. Kalau saudara pernah lemah imannya, saya juga pernah. Itu bukan jaminan, itu pengharapan buat saudara. Kenapa? Karena saudara gak harus jadi pendeta untuk punya iman yang besar. Saudara gak harus jadi hamba Tuhan untuk punya iman yang besar. Siapapun saudara bisa punya iman yang besar. Dan saat saudara punya iman yang besar seperti perwira ini, percayalah apapun yang saudara imani, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya sama-sama katakan, amin. Dan ini juga pelajaran buat saudara yang berlibur, dikunci pintu kamarnya ya. Puji Tuhan. Nah sekarang yang kedua, kita buka Lukas 7 ayatnya yang ke-6. Coba buka Lukas 7 ayatnya yang ke-6. Baca sama-sama kalimat pertama, 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan apa? Dengan mereka. Dan dikatakan Tuhan Yesus bersedia datang ke rumahnya orang ini. What a privilege. Kenapa Tuhan mau datang? It's very simple question. Kenapa Tuhan mau datang? Tuhan bisa datang ke rumah siapapun. Tapi Tuhan datang ke rumah perwira ini. Kenapa? Karena Tuhan yang maha tahu. Dia tahu bahwa perwira ini punya iman yang besar. Dari situ saya belajar pelajaran yang kedua. Bahwa iman mengundang kehadiran Tuhan. Ulangin sama-sama. Iman yang mengundang apa saudara? Kehadiran Tuhan itu kalau lihat ada iman di dalam kehidupan saudara. Percayalah dia pasti hadir dalam hidup saudara. Ada amin? Tuhan itu selalu mencari iman. Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Waktu Tuhan datang yang Tuhan cari itu iman. Pertanyaan saya, kalau Tuhan lihat rumah tangga saudara, apakah dia menemukan iman? Saat Tuhan lihat hati kita, apakah Tuhan menemukan iman? Karena Tuhan cari iman. Dan dari situ kita kembali belajar dari Lukas 7 ayat ke-9. Ada 3 hal yang saya temukan dari kisah ini. Dikatakan Lukas 7 ayat ke-9 seperti ini. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Perhatikan ini. Ia apa Bapak Ibu Saudara? Buat Tuhan Yesus heran itu keren banget kan. Tuhan Yesus yang bisa melakukan semuanya dibuat heran. Nah saya tuh baru nemukan bahwa di dalam Alkitab kita, di 4 Injil, cuma 2 kali Yesus pernah dibuat heran. Yang pertama, Tuhan dibuat heran karena perwira ini. Yang kedua, Tuhan dibuat heran di mana? Coba buka Markus 6 ayat yang ke-6. Markus 6 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Ia merasa heran atas apa Bapak Ibu Saudara? Ketidakpercayaan mereka. Jadi yang bisa buat Tuhan heran, yang narik perhatian Tuhan itu selalu iman. Jadi iman bukan cuma membuat Tuhan hadir. Tetapi iman yang menarik perhatian Tuhan. Karena Tuhan herannya cuma 2 kali ini. Di Nazaret waktu mereka gak punya iman. Kedua waktu perwira Kapernaum ini punya iman yang besar. Jadi kalau hari ini kita punya iman yang besar. Percayalah mata Tuhan tertuju kepada saudara. Ada amin? Karena firman Tuhan berkata manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang Tuhan lihat di hati kita? 3 yang Tuhan nilai. Pertama iman, kedua motivasi, ketiga karakter. Itu yang Tuhan lihat waktu dia lihat hati saudara. Pertama waktu dia menyelidiki hati saudara, dia menyelidiki sampai paling dalam.
Manusia itu lihat apa yang kelihatan. Manusia itu selalu judging a book by its cover. Itu udah pasti. Menilai orang dari penampilan. Selalu seperti itu. Tetapi kalau Tuhan meneliti itu sampai yang paling dalam. Dia meneliti itu sampai benar-benar dalam banget. Sampai ke dalam-dalamnya. Saya juga ngalamin beberapa hal di Israel. Saya nggak tahu kenapa ada banyak hal terjadi saya di Israel, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya pulang dari Israel, perjalanan pulang di Ben Gurion Airport, tiba-tiba saya diperiksa sama security-nya. Gak tahu entah muka saya ini emang ada muka teroris atau gimana saudara ya. Aduh, saya diperiksa suruh buka baju Bapak Ibu. Untung sudah nge-gym, haleluya. Nah, dia diperiksa. Nah, waktu dia periksa saya, diperiksa semuanya. Dia periksa saya disuruh lepas semuanya. Saya suruh lepas celana, saya suruh lepas sepatu. Semuanya dilepas supaya gak ada yang tertutupi. Waktu Tuhan lihat hati kita juga kayak gitu. Dia gak bisa dibohongin dengan tampak kita. Dia gak bisa dibohongin dengan kata-kata iman kita. Dia lihat sampai dalam. Apakah dia menemukan iman gak? Itu yang narik perhatiannya. Apakah dia menemukan motivasi yang benar gak? Apakah dia menemukan saudara punya maksud yang baik gak? Atau maksud saudara jahat? Dan ketika dia lihat karakter saudara, apakah karakter saudara benar atau enggak? Kenapa Tuhan mau datang ke rumah perwira ini? Kenapa dia disebut punya iman yang besar? Karena Tuhan lihat imannya. Tuhan lihat motivasinya. Dan Tuhan lihat karakternya. Hari ini saat Tuhan lihat saudara punya iman. Saat Tuhan lihat motivasi saudara benar. Saat dia lihat karakter saudara sudah baik dan mau diperbaharui oleh Tuhan. Maka saya percaya seperti perwira ini Tuhan akan datang hadir dalam hidup saudara. Dan dia akan melakukan mujizat yang besar di dalam hidup saudara. Ya percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iman. Saya tahu kanan kiri kamu harus punya iman. Tetapi apa ya yang buat imannya orang ini besar? Kenapa kok sampai Tuhan Yesus bilang, I haven't found faith like this in the whole of Israel. Sebab itu hari ini saya mau mengajar kepada setiap jemaat. Bagaimana kita bisa punya iman seperti orang ini. Iman yang besar, yang bisa memindahkan gunung. Iman yang besar, yang bisa membuat kita lihat tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kita. Sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu. Berapa banyak dari saudara ingin punya iman yang besar seperti perwira ini? Saya boleh lihat tangannya. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa buat tuh. Kita belajar sama-sama ya. Ini juga saya pelajari, ini juga saya praktekkan dalam kehidupan saya. Gimana iman kita bisa gede seperti perwira ini? Coba buka dulu Lukas 7 ayat 2. Ada 3 pelajaran iman dari perwira Kapernaum ini yang patut juga kita pelajari. Lukas 7 ayat 2 sampai 3. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang, baca sama-sama, seorang apa? Yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Stop di situ. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Yang nulis Injil ini siapa namanya? Lukas. Lukas itu profesinya dokter. Jadi kalau Lukas bilang sakit keras, ini sakit keras benar. Nah, yang sakit bukan perwiranya. Yang sakit hambanya. Ini yang harus kita perhatikan dulu di awal. Hamba di sini pakai kata doulos. Pernah dengar kata itu ya, doulos. Doulos itu artinya slave, budak. It's very simple, saya ada catat ini di slide. Doulos artinya slave. Doulos artinya servant. Doulos artinya budak, gak ada harganya. Ini bukan ART, bukan asisten, bukan sekretari, tetapi ini merupakan slave. Tetapi dikatakan bahwa dia menghargai, dalam bahasa aslinya dia mengasihi hamba ini. Sehingga dia memanggil Tuhan Yesus untuk datang bukan untuk menyembuhkan dia. Tapi menyembuhkan siapa? Hambanya ini, dulosnya ini. Di Matius 8 ada ceritanya orang ini juga. Ceritanya sama. Tapi gak pakai kata dulos. Pakai kata pais. Pais itu artinya anak. Sampai akhirnya ada yang menafsirkan. Ini sebenarnya hambanya atau anaknya. Nah tetapi setelah ditafsirkan, setelah saya juga belajar. Udah pasti ini bukan anaknya. Ini hambanya, budaknya yang masih muda. Tetapi kenapa disebut Matius orang ini adalah anak?
Sebab perwira ini mengasihi budaknya ini seperti anaknya sendiri. Keren gak? Dan karena budaknya ini lagi sakit, dia minta Yesus menyembuhkan bukan dirinya. Tapi minta Tuhan Yesus menyembuhkan budaknya. Langka banget ya. Kapan terakhir kita datang sama Tuhan, minta doa sama Tuhan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Saya sering dimintain orang doa. Hampir tidak pernah saya didatengin orang untuk minta doa. Dan mereka bilang, Pastor boleh gak doain teman saya? Pastor boleh gak doain sahabat saya? Pastor boleh gak doain ini? Yang ada selalu orang minta doa untuk dirinya sendiri. Pastor tolong doain saya. Pastor tolong doain saya sakit. Pastor tolong doain saya punya masalah di dalam pekerjaan. Ada satu ibu, Pastor tolong doain saya, pembantu saya semua pulang. Ada yang doain, Pastor tolong saya jomblo. Udah lama Pastor, saya mau dapat jodoh dari Tuhan. Oke, saya doain. Tapi jarang banget. Pastor boleh gak doain teman saya gitu. Orang ini bagus banget. Padahal zaman itu kita tadi udah belajar ini perwira. Terkenal pada saat itu kejam. Yang menyiksa Tuhan Yesus itu perwira. Perwiranya Roma. Kejam. Pada zaman itu perwira-perwira orang-orang Roma menganggap budak itu sama kayak binatang. Haknya sama kayak binatang. Can you imagine? Gak peduli sama budak, budaknya mati dibiarin. Tapi orang ini bisa minta Tuhan Yesus datang bukan doain dirinya, bukan supaya dia makin kaya, bukan supaya dia makin sukses, bukan dia naik jabatan, tetapi untuk mendoakan siapa? Dulosnya, hambanya. Dari sini ada kualitas yang buat Tuhan menilai imannya besar. Kenapa? Karena dia punya satu hal yang tidak dimiliki banyak orang yang mengikut Yesus lain. Dia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh semua yang berbondong-bondong ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Yaitu dia punya satu hal namanya kasih. Ulangin sama-sama, dia punya apa Bapak Ibu Saudara? Kasih. Dari situ saya dapat pelajaran iman dari perwira ini. Bahwa yang pertama catat baik-baik. Bahwa kasih adalah bukti dari iman. Ulangin sama-sama, yang di rumah tulis di live chat. 1, 2, 3 apa? Kasih adalah apa? Bukti dari iman. Kenapa Tuhan menyebut orang ini punya imannya besar? Sederhana, karena dia punya kasih yang besar. Saya mau ingatkan kepada jemaat GSJS, Pakuan Mall dan jemaat GSJS online. Yang saya gembalakan di tempat ini. Saudara boleh nyebut diri saudara orang Kristen. Saudara boleh nyebut diri saudara punya iman. Saudara boleh nyebut diri saudara pelayan Tuhan bahkan pendeta. Tetapi tanpa kasih sebenarnya iman kita tuh gak berarti. Dari mana ayatnya? Galatia 5 ayat yang ke-6. Coba Galatia 5 ayat yang ke-6. Boleh gak baca sama-sama dengan saya dengan keras? 1, 2, 3. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh apa? Jadi iman itu harus kerja dengan kasih. Gak boleh cuma di dalam perkataan aja. Gak boleh cuma di dalam status aja. Nah masalahnya adalah yang ikut Yesus yang lainnya. Kenapa Tuhan Yesus bilang iman seperti orang ini gak dimiliki sama kalian? Karena yang mengikut Yesus termasuk orang-orang Yahudi. Termasuk orang-orang imam-imam. Termasuk orang-orang Farisi, Saduki yang jago ngomong iman. Cuma sekedar membicarakan iman tapi gak pernah praktek dengan kasih. Dan ini juga jadi teguran untuk kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, nyebut diri kita orang Kristen, nyebut diri kita orang percaya, tapi kita gak punya kasih. Bapak Ibu Saudara perhatikan satu hal yang penting. Kenapa Tuhan memuji iman orang ini paling besar? Karena dia bukan cuma bicara tentang iman, tapi dia mempraktekkan kasih. Dia melakukan itu dengan kehidupannya. Sedangkan orang semua yang lain pinter ngomong tentang iman. Pinter ngomong tentang Alkitab. Pinter membagikan ayat, bahkan hafal ayat. Tetapi gak pernah melakukannya dengan kasih. Sampai Tuhan Yesus pernah negur satu kali. Tuhan Yesus khotbah di satu ibadah. Dia bilang gini. Kalian boleh dengar ajaran-ajaran dari para ahli Farisi dan ahli Saduki ini, ahli Taurat ini. Tapi jangan mencontoh kehidupan mereka.
Sebab mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka ajarkan. Dan bukankah itu keadaan orang Kristen hari-hari ini? Kita ini pintar kalau ngomong firman. Kita pintar ngomong ayat. Kita pintar nyanyi lagu rohani. Tapi tentang kasih, belum tentu. Saya ingatkan kepada jemaat, ini juga teguran buat saya. Saya catat, iman tidak boleh berhenti di mulut. Tetapi harus menampakkan diri melalui tangan yang penuh kasih. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Iman gak boleh cuma di mulut. Iman bukan cuma perkataan aku percaya. Tetapi iman kita harus tunjukkan lewat tangan kita yang penuh dengan kasih. Yang mau kasih tepuk tangan dulu ya paling luar biasa. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan saat kita lakukan itu kita bisa menangkan jiwa. Sadar gak hari-hari ini di social media. Kita melihat ada satu tren terbaru. Bahwa banyak orang-orang Kristen. Public figure orang-orang Kristen. Banyak yang ninggalin kekristenan. Ya gak sih? Saya gak tahu algoritma kita sama atau enggak. Saya gak tahu apa yang muncul di TikTok kita, di Instagram kita sama atau enggak. Tapi yang saya lihat adalah banyak orang ninggalin kekristenan. Iya gak sih? Kita lihat ini ninggalin. Lihat ini ninggalin. Saya jadi ngerenung ya. Kenapa ya? Padahal Kristen itu enak loh. Berapa banyak di sini setuju Kristen itu enak? Iya kan? Kita boleh makan apa aja tuh. Di sini siapa suka makan babi? Enak tuh. Bayangin. Kita ini hari Minggu ibadah seminggu sekali. Doa malam kan jarang tuh. Doa pagi jarang tuh. Seminggu sekali. Tetap diberkati Tuhan loh. Lu kurang enak apa coba? Tapi kenapa banyak orang ninggalin Kristen? Kenapa orang jadi agnostik? Kenapa anak muda ninggalin kekristenan? Karena hari-hari ini melihat terlalu banyak orang Kristen. Kalau ngomong Alkitab, jago. Status WA-nya, renungan harian. Instagram story-nya, Reels-nya Pastor Michael Gunawan. Very good. Status di profile di social media. God's daughter. Servant of God. Setiap hari selalu ada postingan ayat firman. Tapi begitu ketemu nyatanya. Kok beda ya? Banyak orang Kristen hari Minggu buka malaikat. Apalagi GSJS. Coba sapa kanan kiri. Malaikat shalom. Shalom malaikat. Tapi begitu Senin masuk tempat kerja jadi apa? Malaikat maut, benar yang hitam tadi saudara. Bisa beda loh. Hari Minggu tuh dari perkataan bisa beda loh. Hari Minggu shalom aleichem. Maranatha. Semuanya bisa bagus. Tapi begitu hari Senin masuk tempat kerja ngadepin karyawan. Waduh, bisa karyawan itu bisa murtad hanya dengan perkataannya. Suami tuh bisa kayak apa sih? Hari Minggu pelayanannya keren banget. Wah luar biasa bahasa rohnya tapi juga maki-maki aku juga luar biasa. Loh ini nyata loh Bapak Ibu. Loh padahal seharusnya nggak kayak gitu. Kita ini bukan dikenal dari kita pinter khotbahnya. Kita dikenal bukan kita bagus-bagusan ayatnya. Tapi kita dikenal dari apanya? Dari kasih. Coba baca Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah siapa? Murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling apa? Seharusnya identiknya orang Kristen itu saling apa? Bukankah sudah terlalu jauh kita daripada pengajaran ini? Kita lihat di sosial media orang Kristen saling menyerang. Kita lihat sesama gereja saling menjatuhkan. Begitu banyak hal yang tanpa kasih yang kita lakukan. Doa saya, mulai hari ini GSJS, setiap orang Kristen percaya digembalakan di gereja ini. Kita menunjukkan kasihnya Kristus kepada semua orang. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Karena itu menunjukkan iman kita. Karena kalau kita cuma ngomong doang, buat apa? Itu yang terjadi di Korintus. Pernah dengar tentang Korintus? Korintus itu keren banget gerejanya. Mirip-mirip sama GSJS deh. Lagi bertumbuh. Banyak karunia-karunia yang luar biasa. Korintus itu wah bahasa rohnya keren banget. Bahkan mereka bisa bahasa malaikat. Tapi ada satu kelemahan mereka. Coba buka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi
Paulus tahu bahwa mereka ini jago bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang merincing. Ayat 2 boleh baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh apa? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk pindahin gunung. Bayangin, imannya sempurna. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, baca sama-sama 1, 2, 3, aku gak ada gunanya. Imannya gak ada gunanya. Kalau kita gak punya kasih. Bapak Ibu, kalau engkau ingin dinyatakan Tuhan punya iman yang besar, engkau harus hidup dalam kasih. Boleh saya tanya berapa banyak saudara di tempat ini mulai hari ini mau belajar hidup dalam kasih? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi dan kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ayo kita mulai berubah, dimulai dari diri kita. Kasih tahu kanan kiri, dimulai dengan kamu. Kasih apa sih? Kasih agape. Di Alkitab itu kasih ada 4. Eros, kasih hawa nafsu. Sexual love. Kasih yang kedua ada phileo. Phileo itu persahabatan. Storge, kasih keluarga. Tapi ada kasih yang keempat namanya kasih agape. Kasih agape itu gimana? Yang pertama, kasih yang memberi tanpa minta imbalan. Pastikan ya Bapak Ibu, kita ini kalau baik sama orang, kita memberi, kita nolong orang, pastikan begitu kita sudah memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan apa? Gini, maksudnya itu kayak gini. Begitu kamu baik sama orang, memberkati orang, nolong orang, mengasihi orang, begitu keluar dari tangan kita, lepas dari tangan kita, segera lupakan. Segera apa? Udah, jangan diingat-ingat lagi. Kadang-kadang masalahnya kita kan kayak gitu. Kita jadi jengkel sama orang. Kenapa? Karena kita sudah memberi, kita sudah nolong, terus kita nunggu balasannya. Orang itu, wis pernah tak tolong dulu ya. Dia dulu waktu susah aku yang bantu. Sekarang kayak orang gak kenal sama aku. Kenapa? Karena kasih kita gak agape, kita nunggu imbalannya. Hari ini gak usah. Kita mengasihi siapapun gak usah minta imbalan. Biar Tuhan yang membalas kita. Ada amin? Saya kalau baik sama orang juga gitu. Saya kalau nolong orang saya gak pernah ingat-ingat. Mulai hari ini pegang prinsip gitu. Begitu berkat itu keluar dari tangan kita. Langsung lupa. Dilupakan aja. Kita gak usah nuntut balasan. Biarin aja orang gak mau balas, it's okay. Karena aku mengasihi dia bukan untuk minta balasan. Yang kedua, kasih agape itu apa? Kasih yang diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Ulangin sama-sama, kasih yang diberikan kepada siapa? Yang gak layak. Pak, orang itu tuh loh, buencekno Pak. Buencekno orang. Loh justru orang yang seperti itu kita harus lebih mengasihi. Enggak ada yang amin, gak apa-apa. Ini firman. Justru harus gitu. Orang yang buat kita makin jengkel, seharusnya dia yang gak layak dapat kasih kita. Seharusnya kita makin mengasihi. Tulus gak aminnya itu? Jadi pulang dari ibadah ini, cari orang yang paling bencek segera kasihi dia. Enggak ada yang amin, ya berarti gak tulus tadi saudara. Gini, kalau kita ini cuma mengasihi orang yang layak, buat apa? Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, buat apa? Kalau kita hanya menyapa orang yang nyapa kita, buat apa? Kan ada ya kadang-kadang di tempat kerja kita di mana orang udah gak mau nyapa kita. Mulai hari ini berubah. Ketemu sama orang yang gak mau nyapa, kita nyapa duluan. Aminnya gak ada, gak apa-apa. Saya udah 3 minggu padahal gak muncul di sini. Harusnya gitu. Saya berusaha selalu kayak gitu. Ada orang yang gimana sama saya biasa aja. Saya malah justru baik sama dia. Orang gak mau nyapa saya nyapa dia. Orang gak mau apa, gak apa-apa. Kenapa? Karena itu kasih sebenarnya. Itu yang nunjukin kita orang beriman. Yang ketiga, kasih agape itu kasih yang memberi lebih daripada seharusnya. Memberi ekstra. Ulangin sama-sama, memberi apa? Ekstra. Artinya dia gak pelit. Saya cablek kanan kiri kasih tahu jangan pelit. Apalagi masa-masa seperti ini jangan pelit. Ayo kita banyak memberi kepada orang-orang. Boleh katakan amin? Harus gitu.
Apalagi sekarang lagi masa-masa yang susah, ayo kita harus gak boleh pelit. Datang ke toko mulai hari ini jangan nawar. Orang Surabaya paling terkenal nawarnya. Kejam sekali. Berapa tasnya? 200 ribu? 50 ya? Setan itu minder loh sekarang sama orang Surabaya. Bener. Kalau perlu itu kita bantu orang lebih daripada. Kita bayar tukang parkir, kasih lebih. Saya pernah ditanyain sama teman saya, mau jadi bos gak? Iya mau. Cuma bondo 10 ribu. Maksudnya apa? Kamu kasih tukang parkir 10 ribu langsung dipanggil bos kamu. Iya gak sih? Kadang-kadang kita nawar loh sama tukang parkir. 5 ribu kita, enggak 2 ribu, dulu 2 ribu. Tahun 1994 2 ribu. Sekarang udah gak ada 2 ribu. Nah, kita harus memberikan lebih daripada seharusnya. Itulah kasih. Kayak perwira ini. Perwira ini mengasihi budaknya, gak harus. Gak harus dia panggil Tuhan Yesus, budaknya mati dia punya budak yang lain. Tapi dia mengasihi. Dia mengasihi bangsa Israel. Yang benci sama dia. Orang Israel itu paling benci sama orang Roma. Apalagi sama perwiranya. Tapi perwiranya mengasihi. Dia dikatakan membangunkan rumah ibadat. Tadi kan kita udah baca. Bayangin dia ini tugasnya menghancurkan opres orang Israel. Tapi dia membangunkan rumah ibadahnya orang Israel. Sama kayak Tuhan Yesus. Dia melakukan lebih daripada seharusnya buat saudara dan saya. Kalau kita cuma melakukan yang seharusnya itu namanya tanggung jawab. Kalau kita hanya melakukan sesuai job desk kita itu namanya tanggung jawab. Kalau kasih itu melakukan lebih. Loh, aku gak disuruh kok. Kamu gak ngomong apa-apa ke aku kok. Kamu gak bilang, kamu gak suruh aku. Tapi saat kita mau melakukan lebih. Itu namanya kasih. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus kan juga gitu. Dia gak harus nolong kita. Dia gak harus selamatin kita. Dia gak harus masukkan kita ke surga. Kita orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasihnya yang besar. Dia melayakkan saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Milikilah kasih itu. Biarlah saat kita memiliki kasih ini. Maka kita bisa tunjukkan kepada dunia. Bahwa kita punya iman kepada Tuhan yang mau. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Kita baca ayat Lukas 7 ayat yang keempat. Pelajaran yang kedua. Jadi yang pertama. Kasih adalah bukti dari iman. Sekarang Lukas 7 ayat yang keempat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Siapa ini? Tua-tua Yahudi. Dikatakan katanya apa Bapak Ibu Saudara? Iya. Jadi orang ini baik banget ya. Tadi saya udah ceritain orang Yahudi paling benci sama orang Roma. Apalagi tua-tua Yahudi. Wah yang kolot-kolot tuh. Wah yang orang-orang yang kuno-kuno. Wah benci banget sama orang Roma. Tapi mereka tua-tua Yahudi bisa datang ke Tuhan Yesus dan berkata, ia layak apa engkau? Sampai mereka mau datang ke Yesus minta tolong, Tuhan Yesus datang untuk tolong orang ini. Bahasa Inggrisnya bagus. If there's anybody who deserves your help, it's him. Kalau ada yang layak, itu dia. Kalau ada satu orang yang layak engkau tolong Tuhan Yesus, itu orang ini. Ini nunjukin betapa baiknya orang ini. Tapi perhatikan satu hal yang membuat Tuhan heran sama dia. Di mata orang Yahudi orang ini layak. Tapi baca Lukas 7 ayat yang ke-6. Keren banget. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh siapa Bapak Ibu? Jadi sahabatnya disuruh pergi mengatakan kepadanya, baca sama-sama 1, 2, 3. Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam. Lihat, di satu sisi tua-tua Yahudi berkata dia layak. Dan jujur kalau kita nilai, layak gak dia untuk ditolong? Layak, baik banget dia. Tetapi dia sendiri merasa dia tidak apa? Saya catat dia, ini satu hal yang menunjukkan imannya ya. Dia yang seharusnya paling layak merasa gak layak. Kadang-kadang kita kebalikan sama orang ini. Kita justru kadang-kadang yang gak layak merasa diri kita, Tuhan kok gak tolong saya sih? Saya kecewa sama Tuhan. Saya mau keluar aja dari gereja. Waduh gak Tuhan-Tuhanan. Lu kenapa? Karena kita merasa kita layak ditolong. Aku udah ke gereja, aku udah pelayanan, aku udah persepuluhan. Aku sudah memberi ke gereja, aku sudah nolong misi. Aku sudah baik sama orang. Loh kok aku gak dapat imbalan? Nah itu. Kadang-kadang kita ini yang gak layak seharusnya. Kita ngerasa paling layak. Beda sama orang ini. Dia itu layak. Seharusnya nih di matanya orang tua-tua Yahudi. Tapi dia merasa gak layak. Kenapa dia gak ngerasa layak? Karena dia ngerti tentang posisi. Ulangin sama-sama, dia mengerti tentang apa? Kenapa? Dia itu prajurit. Nah saya kasih poinnya dulu, catat yang kedua.
Yang kita belajar tentang iman dari orang ini adalah orang beriman itu menyadari posisinya di hadapan Tuhan. Ulangin sama-sama, dia menyadari apa? Orang beriman selalu sadar bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk ditolong Tuhan. Sama-sama boleh nggak tepuk dada saudara katakan, saya nggak layak semestinya. Loh, karena kita tahu posisi kita, orang beriman itu tahu posisinya. Gini, tua-tua Yahudi bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ia layak engkau tolong. Karena cara mereka berpikir itu gini, kalau orang ini berbuat baik seperti yang dia lakukan, dia bangun, dia mengasihi, posisinya itu berubah, layak. Tapi beda pemahaman sama perwira ini. Karena perwira ini dia itu punya bawahan. Dia itu pemimpin, dan dia juga seorang bawahan. Tadi kita udah belajar. Dia ngerti bahwa sebagus-bagusnya dia melakukan sesuatu, gak pernah merubah posisinya. Saya kasih contoh sederhana. Very simple explanation. Saudara bos perusahaan. Saudara punya karyawan. Lalu salah satu karyawan saudara, dia dapat proyek besar, dia dapat keuntungan untuk perusahaan saudara 100 miliar. Ada bapak-bapak, amin, 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 Pak, amin. 100 miliar. Pertanyaan saya, saat pegawai saudara itu menghasilkan profit 100 miliar untuk perusahaan saudara, pertanyaan saya, dia jadi bos nggak? Loh, kok masih ragu? Saudara punya pegawai itu dapat proyek 100 miliar, menghasilkan 100 miliar untuk perusahaan saudara sebagai bos. Kira-kira apakah itu membuat dia jadi bos? Dia tetap jadi apa? Itu kita sama Tuhan. Kita ini boleh melakukan banyak kebaikan. Kita boleh melakukan semuanya, tidak pernah merubah posisi kita. Karena sebenarnya pada intinya kita ini tidaklah layak. Kita ini orang berdosa. Kita ini banyak salahnya sama Tuhan. Kita ini banyak membuat Tuhan sedih. Dia ngerti posisinya, dia bilang, Tuhan, aku gak layak ketemu sama Tuhan Yesus. Udah gak usah Tuhan. Masuk rumahku aja aku gak layak menerima Tuhan masuk ke dalam rumahku. Itu iman. Iman adalah seseorang yang selalu ngerti posisinya waktu dia datang sama Tuhan. Dia gak pernah datang dengan ngerasa dia layak. Dia selalu datang kepada Tuhan dengan satu pengertian bahwa sebenarnya dia gak layak, tetapi dia dilayakkan oleh Tuhan. Pak, Bu, dengar saya baik, saudara-saudara yang masih muda dengar baik, kita boleh baik apapun sama Tuhan. Kita melakukan apapun buat Tuhan. Sebanyak-banyaknya saya khotbah dan melayani Tuhan. Gak pernah merubah posisi saya tetap gak layak. Tetapi kita semuanya di tempat ini, kita para orang-orang yang tidak layak ini, kita bersyukur. Karena memang posisi kita gak layak. Tetapi dia yang melayakkan kita untuk menerima pertolongan dan mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebab itu orang yang punya iman, datang sama Tuhan sikap hatinya beda. Gak datang nyogok Tuhan. Ngerti gak nyogok Tuhan? Barter sama Tuhan. Tuhan aku kan sudah ini, kenapa gak ini? Gak bisa gitu lagi. Orang yang ngerti posisinya dilayakkan. Datang sama Tuhan rendah hati. Ulangin sama-sama, datang dengan Tuhan dengan apa? Orang kalau ngerti posisinya, dia itu dilayakkan. Dia tuh melakukan 3 kalau datang doa sama Tuhan. Yang pertama, dia gak pernah nuntut Tuhan. Gak pernah klaim janji Tuhan. Gak pernah sekalipun dia maksa Tuhan melakukan apa yang dia mau. Gak pernah. 2, dia makin hari makin rendah hati. Kalau ketemu sama orang Kristen, makin banyak pelayanan, makin dapat posisi, makin sombong. Artinya itu bukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia gak punya iman kalau kayak gitu. Tapi seharusnya orang yang punya iman makin hari makin rendah hati. Makin hari dekat sama Tuhan makin merasa gak layak. Dan yang ketiga, orang yang ngerti posisinya bahwa dia dilayakkan. Tidak berani maksain kehendaknya. Dia gak berani nyuruh-nyuruh Tuhan. Dia gak berani merintah-merintah Tuhan. Seperti perwira ini datang. Tuhan, gak perlu Tuhan datang. Tuhan ngomong apa aja. Aku percaya hambaku pasti sembuh. Hari ini kalau engkau sadar engkau dilayakkan. Kau datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati Tuhan akan angkat dan akan melihat mujizat besar di dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan. Pemain musik silakan naik. Dan yang terakhir, yang ketiga sekarang. Kita baca sama-sama Lukas 7 ayat yang ke-6.
Jadi yang pertama kita ulangin sedikit ya. Kenapa disebut imannya orang ini besar? Yang pertama karena kasih adalah bukti dari iman. Jadi kalau kita mau punya iman yang besar, kita harus punya kasih. Yang kedua, kita harus sadar posisi kita. Kita bukan orang yang layak, tetapi kita orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Nah yang ketiga ada satu hal lagi yang saya mau share. Lukas 7 ayat yang ke-6. Boleh baca karena ini ayat-ayat terakhir. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan, nah stop di situ. Yang ketemu sama Yesus di sini siapa? Jadi perwira ini ketemu sama Yesus enggak? Loh kok bingung? Tadi di awal yang dikirim ketemu Yesus siapa? Tua-tua Yahudi toh. Terus kedua Yesus udah dekat rumahnya, yang dikirim siapa? Sahabat-sahabatnya. Nah tapi saya mau saudara buka Matius 8. Matius 8 ayat yang kelima. Matius 8 ayat yang kelima. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan apa? Nah, stop di situ, perhatikan dulu. Lukas mencatatnya yang datang ke Tuhan Yesus siapa? Sahabat-sahabatnya. Matius nulisnya yang datang siapa? Yang benar yang mana? Orang dari agama lain kalau baca ini langsung mencelah. Alkitabmu itu palsu. Buktinya salah tuh Alkitabnya. Nah, tapi kita jangan cepat-cepat terpengaruh. Kalau saudara di sosial media, saudara nonton YouTube atau apa yang bilang Alkitab kita tuh banyak yang gak cocoknya, jangan langsung percaya. Sabar dulu bos. Itu belum mengerti penjelasannya. Nah, kita lihat di dalam Alkitab kita, Injil ada berapa? 4 toh? Matius, Markus. Kenapa butuh 4? Kenapa gak satu aja? Karena 4 Injil ini saling melengkapi. Ada di Matius, ada. Dan mereka mencatat dari cara pandang yang berbeda, orang yang berbeda, dengan cara penulisan yang berbeda. Lukas ini profesinya apa? Dokter. Dokter itu kalau nulis sesuatu harus detail. Ya enggak? Dokter kalau saudara datang ke dokter yang benar, dia akan tanya riwayat saudara, detail, dijelasin, dicatat semuanya. Oh ini pernah ada ini. Beda sama dokter tradisional kan. Dokter tradisional, oh ini angin. Loh beda. Kalau dokter detail. Karena itu kalau saudara perhatikan khotbah saya itu detail. Semua detail saya tampilkan. Kenapa? Saya dulu diajarnya kayak gitu waktu sekolah. Detail. Karena itu ditulis ada ceritanya ini ada orang Yahudi, Toto Yahudi datang, dia bangunin rumah ibadatnya, teman-temannya datang bilang gak layak. Tapi Matius beda, Matius ini dia evangelis. Evangelis kalau khotbah gak detail kadang-kadang. Dia pokoknya sebanyak-banyaknya dia bisa sampaikan untuk memenangkan orang. Setuju gak sama saya? Matius ini, dia ini evangelis ke orang-orang Yahudi. Karena itu Matius dimulai dengan apa? Kenapa? Karena orang Yahudi itu peduli banget sama silsilahnya orang. Karena itu Matius dimulainya dengan silsilah. Matius ini di dalamnya itu isinya banyak banget. Kenapa? Karena dia mau nulis sebanyak-banyaknya untuk orang Yahudi supaya mereka percaya. Cara nulisnya aja udah beda. Satu detail, dijelasin dari awal sampai akhir. Satunya kalau bisa disingkatin aja. Nah, jadi Matius dan Lukas sama-sama saling melengkapi. Jadi perhatikan Lukas 7 ayat yang ke-6. Jadi kronologisnya gini. Tuhan Yesus dikasih tahu sama tua-tua Yahudi, dia datang di ayat Lukas 7 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Jadi udah di luar rumahnya, perwira ini nyuruh orang keluar. Sahabat-sahabatnya, Tuhan Yesus gak perlu masuk. Kenapa? Karena orang ini bukan orang Yahudi, masuk jadi gak bersih. Itu penjelasan yang lain. Tapi sahabatnya datang. Nah waktu mereka ngobrol, perwira ini lihat.
Tapi perwira ini lihat sangat menderita. Ini hambanya. Karena itu Matius 8 ayat yang kelima, tampilin lagi. Matius 8 ayat yang kelima. Lanjutannya waktu Yesus ngobrol sama sahabat-sahabatnya. Perwira ini datang, memberanikan diri, datang kepada Tuhan Yesus. Dia tetap ngerasa gak layak. Tapi dia memberanikan diri. Akhirnya untuk ketemu sama Tuhan Yesus, dikatakan dan memohon kepadanya. Gak lagi lewat orang, tapi lewat dirinya sendiri. Jadi dua-duanya benar. Dari situ saya dapat pelajaran yang ketiga. Sambil kita bangkit berdiri. Pelajaran yang ketiga. Catat baik-baik, pelajaran ini yang ketiga adalah iman memberanikan kita memohon belas kasihan Tuhan. Ulangin sama-sama, iman memberanikan kita apa saudara? Itu yang terjadi. Dia datang ke rumahnya, dia keluar dari rumahnya, dia bilang sama Tuhan Yesus. Aku sudah minta tua-tua Yahudi. Aku udah minta teman-temanku. Tapi anakku belum sembuh, sekarang aku minta belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa gak layak. Orang kalau merasa gak layak, yang dia bisa lakukan hanya dia mohon belas kasihan. Ingat cerita wanita Sirofenesia? Tuhan Yesus berkata tidak layak memberikan roti disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Dia ngerasa gak layak. Tapi dia bilang sama Tuhan Yesus, memang aku gak layak, aku anjing. Tapi anjing setidaknya boleh makan apa saudara? Itu kan belas kasihan terhadap anjing. Saudara pernah punya anjing? Di sini ada yang punya anjing, pemilik anjing? Saya dog lover. Saya kalau lagi makan, anjing saya sekarang sisa satu bulldog. Ngilernya banyak. Saya lihat gak tega, saya kasih. Bukan karena saya harus memberikan, tapi karena belas wanita ini punya prinsip yang sama. Oke, aku gak layak, gak apa-apa. Aku memang gak layak. Tapi boleh dong aku minta belas kasihan. Siapa tahu belas kasihan itu bisa datang sama aku. Itu yang dilakukan sama perwira ini. Dia tetap ngerasa gak layak. Dia keluar dari rumahnya. Dia bilang sama Tuhan Yesus, aku gak layak. Tapi mohon Tuhan Yesus. Gak harus masuk, aku gak layak, gak harus masuk. Tapi ngomong aja satu kata. I just need one word. Tolong katakan satu patah kata saja. Dan hambaku pasti sembuh. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan lihat itu. Keberanian orang ini untuk minta belas kasihan. Dia tetap ngerasa gak layak. Orang ini penuh dengan kasih. Apa yang terjadi? Tuhan berkata. Sesuai dengan yang kamu minta terjadilah padamu. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu ya paling luar biasa. Kenapa? Karena imannya bukan cuma aku percaya. No. Imannya ada perbuatannya. Imannya ada sikap hatinya. Karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah. Banyak orang Kristen datang ke gereja gitu kan gak pernah dapat mujizat. Kenapa? Karena saudara pandang imannya salah. Saudara pikir percaya. No, it's not that simple as that. Tuhan harus benar-benar selidiki hati saudara dan Tuhan harus lihat. Punya iman besar gak? Kalau hari ini Tuhan selidiki hati kita, benar gak kita punya iman? Atau mungkin karena kita gak punya iman, karena itu kita gak pernah lihat mujizat. Tapi saya percaya kalau firman ini kita lakukan sebentar lagi akan banyak kesaksian tentang mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung. Gak ada yang mustahil buat kamu. Bayangin kalau saudara punya iman sebesar orang ini. Saya percaya bukan cuma gunung. Kemustahilan sebesar apapun dalam hidup saudara dibuat mungkin oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.